warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. How are you today? Semoga masih dalam keadaan sehat ya anak-anakku semua. Ada baiknya sebelum kita belajar pada hari ini kita buka dengan membaca doa belajar ya anak-anak ya. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Oke, kita hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran bahasa Inggris. Kita masih pakai buku yang ini ya anak-anak. Kita masih pakai buku Basic English. So, kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Please open your book on page ini, lesson 10. Kelihatan? Lesson 10 ya anak-anak. Ini kita akan belajar tentang judulnya Let's Cook. Tapi nanti hari ini kita akan belajar tentang activitiesnya adalah kita using quantifiers. What is quantifiers? Quantifiers itu adalah istilah atau beberapa kata yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah sesuatu. Misal menghitung jumlah bread, berarti itu apa ya? Roti, terus ada berapa jumlah roti di meja, ada berapa nih jumlah garam di meja. Garam bisa dihitung ya Bu? Nah ini nanti kita akan belajar tentang quantifiers. Keep watching ya. Oke kids, kita lanjut ya pelajaran bahasa Inggris hari ini. Open your book on page 84. Tadi Bu Guru sudah katakan. Kita listening dulu nih. Ada beberapa gambar. Ini ada gambar susu dalam botol, kemudian ini ada gambar telur dalam wadah. Coba kita listen and repeat after me ya. Kan Bu Guru dulu yang ngomong, nanti kan tirukan di rumah. Yuk. There is a lot of milk in the bottle. There is a little milk in the bottle. There isn't any milk in the bottle. Artinya apa? Ini kamu lihat di sini susunya penuh ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah ada banyak susu dalam botol. Kemudian di sini lihat lagi, susunya ternyata tinggal separuh nih. There is a little milk in the bottle. Ada sedikit susu di dalam botol. Kemudian ini ternyata kosong, susunya habis. Berarti there isn't any milk. Susunya sudah habis. Perhatikan anak-anak, susu itu adalah benda cair yang dia itu tidak bisa dihitung. Kecuali pakai literan ya, itu bisa dihitung. Tapi kan secara jumlah dia tidak bisa dihitung karena dia benda cair. Nah, benda-benda yang tidak dapat dihitung seperti susu, garam, gula itu disebut dengan uncountable nouns atau benda yang tidak dapat dihitung. Sekarang ini, we use a little for uncountable nouns. Kita menggunakan a little ini ketika dia bendanya tidak dapat dihitung. Sekarang kita move on ke bawahnya, kita lihat telur. Telur bisa dihitung nggak? Bisa. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini tinggal 4, ini tinggal 1, di sini kosong. Kita bisa hitung kan? Nah, sekarang gimana bahasa Inggrisnya? Kalau yang dia penuh, there are a lot of eggs. Ada banyak telur. Ada banyak, entah ada berapapun yang penting banyak. Mungkin tadi kita nggak ngitung. Kemudian ini telurnya tinggal dikit nih. Ada berapa dikitnya? There are a few eggs. Ada beberapa telur. Kemudian sebelahnya tinggal 1 doang. There is only 1 egg. Tinggal 1 telurnya. Terus ternyata telurnya habis. There aren't any egg. Tidak ada telur di wadah. Kemudian kita lanjutkan. We use a few for countable nouns. Kita menggunakan a few untuk untuk benda yang dapat dihitung. Benda yang dapat dihitung. Kalau countable itu bisa dihitung, kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Perhatikan bedanya.
sama-sama sedikit. Kalau uncountable dia pakai a little, kalau dia countable dia pakainya a few. Kalau a lot of masih sama-sama dipakai ya, any dia masih sama-sama dipakai di dua jenis benda ini. Tapi bedanya a little dan a few. Emang quantifiers cuman itu, Bu? Enggak. Kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini catatannya. Quantifier itu artinya pembilang ya anak-anak dalam bahasa Indonesia. A quantifier is a word that expresses a quantity. Bener kan? Pembilang yang dia itu menunjukkan jumlah suatu benda. We use quantifiers to tell the quantity of an object without counting its number or amount precisely. Kita menggunakan pembilang atau quantifiers untuk mengetahui jumlah dari sebuah benda tanpa menghitung jumlahnya ya, atau persisnya itu berapa. Mungkin ada banyak, mungkin telurnya sekarung gitu, jadi kita nggak usah ngitung telurnya, tapi kita cukup bisa menggunakan a lot of gitu. Contohnya quantifier ada apa aja? Ada banyak ya, ada some, many, much, any, a lot, a little, and a few. Some itu beberapa, many, much itu banyak. Kalau many itu untuk benda yang dapat dihitung, much itu tidak dapat dihitung. Ini untuk countable nouns. Kalau much, uncountable nouns. UC, uncountable nouns. Any itu untuk negatif. Kemudian a lot itu bisa digunakan banyak. A little itu sedikit, ini artinya sedikit. Kalau yang a little itu untuk yang uncountable nouns. Kalau yang a few itu yang countable nouns. Apa sih Bu UCN, CN itu? Nah, maksudnya uncountable nouns nanti Bu Guru akan menyingkat menjadi ACN ya. Kemudian kalau yang countable nouns nanti Bu Guru akan menyingkat menjadi CN, countable nouns. Oke, sekarang kita ke pattern untuk benda yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung. Kalian nanti tambahin di catatan kalian ya. Di buku sini aja. Tidak dapat dihitung. Contohnya ini nih, biasanya nanti akan di depannya ada kata-kata there. Oke. Yang tidak dapat dihitung itu pasti nanti ininya adalah is, singular. Dianggapnya is. Walaupun susunya seliter, 2 liter atau 1 botol itu tetap pakainya is, nggak pakai are ya, semuanya pakai is. Is kalau positif, isn't kalau negatif. Quantifiernya gimana? Bisa pakai some, a lot of, a little. Jangan lupa a little itu digunakan untuk yang uncountable nouns. Kemudian nounnya apa nih? Bendanya kamu pilih yang benda-benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya apa? Keju, makanan, salt. Apa kamu mau ngitung garam yang kecil-kecil itu 1 botol? Enggak kan? Makanya nanti pakainya ini aja. Water juga tidak dapat dihitung ya karena benda cair. Kemudian jam ini bukan jam tapi ini adalah selai. Selai juga nggak bisa dihitung ya. Bisa Bu dihitung pakai sendok. Kita nggak membicarakan soal berapa sendok ya anak-anak. Seperti itu. Terus ini nanti adalah kata keterangan, adverb. Nah, contohnya gimana sih? Nah, ini contoh ya. There is some cheese in the fridge. Ada beberapa cheese, keju di kulkas. Beberapanya berapa? Ya pokoknya beberapa. Kita nggak ngitung kayak gitu kan. Kemudian there is a lot of food on the table. Ada banyak makanan di table. Saking banyaknya kita nggak bisa ngitung. There is a little salt on your plate. Ada sedikit garam di piringmu. Kemudian kalau negatifnya gimana? Negatifnya there isn't. Isn't ini nanti dia gabungan dari is not ya. Is not any. Any ini untuk negatif. Water in the jug. What is jug? Jug itu ya kayak botol gitu ya. In the jug. Kemudian there is not much jam left. Tidak banyak selai yang tertinggal. Gitu. Kemudian untuk yang countable gimana Bu? Countable nanti Bu Guru akan pakai CN. Sama pakai subjeknya dia pakai there dulu. Kemudian nanti kalau countable kita menggunakan plural are. Positifnya are, negatifnya aren't. Are not ya ini ya. Quantifiernya kita bisa pakai a lot of, banyak yang artinya banyak, kemudian a few yang artinya sedikit, many juga banyak, any khusus untuk any itu dia yang negatif ya. Di sini juga any, di sini juga any. Pokoknya kalau negatif dia pakainya any.
Kemudian kata bendanya apa Bu? Yang bisa dihitung dan ditambah S belakangnya. Contoh sandwich. Sandwich itu bisa dihitung. Cookies bisa dihitung. Apples bisa dihitung kan, buah-buahan itu. Carrots juga bisa dihitung. Dan ini adalah adverbnya. Kata keterangannya. Oh ya, kurang. Kalau uncountable yang dia tidak dapat dihitung, kata tanyanya adalah how much. How much? Contohnya uang kan nggak bisa dihitung ya. Bisa no Bu, 1.000, 2.000 itu nominalnya. Tapi secara ini tuh dia uang tuh nggak bisa dihitung. Jadi kalau mau nanya uangmu ada berapa, pakainya how much money do you have. Nah kalau countable benda yang dapat dihitung dia pakainya how many. How many apples do you eat? Berapa banyak apel yang kamu makan, pakainya many. Kalau yang tidak bisa dihitung much. Paham sampai sini? Gak bisa dihitung pakainya much, yang bisa dihitung dia pakainya many gitu. Gitu ya. Terus contoh soal. Open your book on page 86. Nah, complete the sentences with the words given in the box. See the pictures for clues. Nanti kamu disuruh melengkapi ini. Kemudian lihat gambar yang ada di bawahnya sini. Jadi sebelum ini garap, lihat gambarnya dulu. Ini ada apa? Cheese. Ya kan cheese ya? Iya kayaknya ini cheese. Oh bukan cheese, ini adalah bread. Roti. Ada beberapa roti di sini. Kemudian tapi sedikit ya. Kemudian ini ada jam. Jamnya juga tinggal separuh. Susunya juga penuh. Kemudian ada orange juice di sini juga. Kemudian ini sugar. Mana sugarnya? Entek, kosong. Maksudnya dia udah habis kali ya. Dan ini ada cups. What is cups? Cups apa sih? Lupa ya Allah. Cangkir ya Allah, astagfirullahaladzim. Cup itu cangkir ya, ada beberapa cangkir di atas meja. Terus gimana mengerjakannya? Nanti kalian akan melihat contoh nomor 1. There ... milk in the glass. Oh milk nih. Milk itu yang mana? Ini. Oh susunya full. Kalau susu itu dia dapat dihitung atau tidak dapat dihitung? Tidak dapat dihitung, berarti dia uncountable nouns. Uncountable nouns. Uncountable nouns berarti dia nanti kamu akan lihatnya di sini. Nanti pakainya akan salah satu dari ini ya, karena uncountable. Nanti pakainya salah satu dari sini. Apa ya Bu? Jawabannya berarti there ... milk in the glass. Susunya penuh, dia uncountable. Berarti pakainya little enggak, dia masih full. Any enggak, dia negatif. A few sedikit. How many bukan, dia kata tanya. How much juga kata tanya. Berarti jawabannya is a lot of. Gitu ya cara mengerjakannya ya. Bu masih bingung mana yang countable, mana yang uncountable. Ya udah kita identifikasi dulu sebentar. Bread itu dia uncountable. Jam itu juga uncountable. Orange juice dia benda cair uncountable. Sugar juga uncountable. Cups itu dia countable ya, dia bisa dihitung. Begitu caranya anak-anakku semuanya. Gitu aja. Ingat, mengerjakannya nanti pakai ini panduannya ya. Ini bisa dicoret-coret buku kalian buat belajar di rumah ya. Oke, good luck. Itu tadi kita sudah belajar tentang quantifier. Semoga kalian bisa paham ya. Yang belum paham bisa diulangi lagi videonya. Jangan lupa kerjakan tugasnya tadi di halaman 86. Tugasnya ini di halaman 86 yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.